kebenaran yang kami dengar dari firman-Mu Tuhan menjadi hidup untuk kami melewati segala proses kehidupan, untuk kami keluar dari zona nyaman. Ini kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mau berdamai dengan sesama, kami mau berdamai dengan kami siap mendengar kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Apa kabar? Katakan dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Kristus. Puji nama Tuhan. Pepatah mengatakan tidak dikenal tidak disayang. Dan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Pendeta Jendrau asal Manado. Sudah berkeluarga, punya 2 anak lelaki, dan anak yang pertama sudah dikaruniai anak 5. Jadi cucu sudah 5. Tetapi Tuhan begitu luar biasa ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saat ini saya berterima kasih kepada Gembala Ibu Pendeta Betty Mukua dan pengurus bahkan jemaat yang ada di GBI Mawar Sarong Timika. Tuhan sudah pakai ini semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh saling kenal satu sama yang lain. Amin. Oh haleluya. Beri kemuliaan bagi Kristus Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di siang hari ini. Kita akan buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2 Tawarik 16 ayat 9a. 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Puji Tuhan, luar biasa. Silakan duduk. Tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Amin. Kalau masih ingat lagu dulu, mungkin orang-orang Manado di sini mesti ingat, hafal lagu itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat salah. Tuhan melihat. Luar biasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Maka Tuhan melihat apa yang kita buat. Satu hal yang tidak kita boleh lupakan di hari-hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, saudara, sehingga kita boleh ada di tempat ini, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus membangun gaya hidup di bawah pandangan mata Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus membangun kehidupan kita
yang kita hadapi untuk kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Kristus. Kita harus membangun gaya hidup di bawah pandangan mata Tuhan. Karena mata Tuhan melihat di dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, hal yang pertama, mengapa kita harus membangun gaya hidup di bawah pandangan mata Tuhan? Hal yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, karena kita harus menyadari bahwa Tuhan ada di segala tempat. Bahwa kita menyadari bahwa Tuhan ada di segala tempat. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus maha melihat. Dia maha hadir, saudara, dimanapun kita berada. Gerak-gerik saya dan saudara, Dia tahu. Sampai kedalaman hati kita Dia tahu. Itu sebabnya mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Ketika melakukan segala sesuatu, apalagi pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan di tempat ini, saudara, kita harus bertanggungjawabkan itu. Saudara, meskipun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita mau melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan lewat pimpinan yang ada di tempat ini. Gembala Ibu Pendeta Betty Mugua dan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Bahkan kita semua jemaat menjadi hamba Tuhan. Saudara, kita melakukan segala sesuatu yang baik di pandangan mata Tuhan. Amin. Karena mata Tuhan melihat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa Tuhan ada di segala tempat. Saudara, membuktikan bahwa kita hari-hari ini menghadapi tantangan, menghadapi cobaan-cobaan yang luar biasa, membuat bangsa Indonesia, membuat rakyat Indonesia menangis dengan suatu sistem yang menakutkan bagi masyarakat. Tetapi kita orang-orang dalam Tuhan tidak perlu takut. Saudara diberkati Tuhan, kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi dengan peperangan rohani dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu bahwa kuasa dari Tuhan Yesus lebih besar dari kuasa yang ada di dunia. Kita harus mengalahkan. Kita harus lawan dengan kebenaran. Amin. Haleluya. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, apalagi kita hamba Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, yang membawa kita ke dalam hidup yang kekal, saudara. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanan di atas kayu salib. Karena pelanggaran saya dan saudara, Dia menggantikan posisi saya dan saudara. Mata Tuhan melihat, memandang saya dan saudara. Hal yang kedua, kenapa kita harus membangun gaya hidup di bawah pandangan mata Tuhan? Karena kita harus menyadari hidup kita diawasi atau dikontrol oleh Tuhan. Kita diawasi, saudara. Apa yang kita buat, baik yang baik, atau kita buat kejahatan, saudara. Perbuatan baik sangat penting, saudara, di dalam kehidupan kita. Kita beribadah, itu perbuatan baik. Haleluya. Kita bersaksi, itu perbuatan
perbuatan baik. Amin. Kita melayani pekerjaan Tuhan itu perbuatan baik. Kita melayani di penjara-penjara, kita melayani di rumah sakit, itulah perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita mempunyai power atau kuasa spirit. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara, di akhir zaman ini, saudara, mengaku hamba Tuhan, mengaku hamba Tuhan terjadi di Manado, saudara. Ada satu pelayanan yang mana mereka dapat support dari Freeport, PT Freeport. Itu kalau bergabung di dalamnya dapat uang 7 juta per bulan. Kalau suami istri, kalau bapak gembala juga dapat, jadi 14 juta. Diiring-iring. Tapi di Tondano lebih dulu, saya sharing dengan Pendeta Franky, itu sebelum COVID mereka sudah datang bawa nama, saudara, pimpinan daerah di Papua ini, dan mereka bilang ada SK Presiden, diiming-iming, saudara, sampai pelayan-pelayan dapat bagian. Jadi kita hati-hati, saudara. Banyak hamba Tuhan, dia bilang dia hamba Tuhan, tetapi cuma tipu-tipu. Kalau bahasa Papua, tipu-tipu. Oh, tipu-tipu. Kok tipu-tipu apa? Kok tipu-tipu kakak? Haleluya. Kita harus hati-hati di akhir zaman ini, saudara. Karena mata Tuhan melihat, menguasai kita, mengontrol kita, saudara. Di mana kita berdiri dan berada, saudara. Tuhan Yesus ada di samping kita. Dia melihat. Dia ada di mana-mana, saudara. Dia tidak terbatas pemandangan. Matanya melihat itu tidak terbatas. Karena dia Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Kristus. Hal yang ketiga, mengapa kita harus membangun gaya hidup di bawah pandangan mata Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Karena kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan akan kita bertanggungjawabkan. Amin. Kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan akan kita bertanggungjawabkan. Amin. Apakah perbuatan baik, saudara, kita lakukan? Banyak orang pengajaran juga di sebelah sana, saudara, melakukan pembunuhan, itu orang bilang amal perbuatan baik. Terbalik, saudara. Membunuh bilang baik, perbuatan baik. Tetapi kita harus menunjukkan apa yang menjadi prospek kehidupan kita, saudara. Kita harus menyelidiki hidup kita, saudara. Jangan semata-mata, saudara, kita langsung ada pengajaran juga, pengajaran sesat datang, kita telah mantap-mantap tanpa belajar atau melihat dulu apakah ini benar atau tidak. Kita punya Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Amin.
dan kehidupan. Amin. Firman yang menjadi kebenaran bagi umat-umatnya. Kita harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita buat, saudara, kita harus bertanggung jawab. Haleluya. Mari selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita semua, saya dan saudara, mari kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat di tempat ini, saudara, di tengah pemimpin kita, saudara, kita menjadi berkat. Di mana saya Tuhan utus kita menjadi berkat, karena mata Tuhan melihat. Amin. Haleluya. Dia selidiki sampai ke dalam hati kita. Selidiki aku, lihat hati. Tuhan Maha melihat, saudara. Dia tahu apa yang kita buat. Itu sebabnya yang kita buat hanyalah perbuatan baik. Ada seringkali ada satu ayat yang mengatakan bukan karena perbuatan baik kita masuk ke dalam surga, tetapi di perbuatan baik ini mengandung arti sangat banyak, luar biasa. Hal-hal yang baik itu yang kita lakukan. Daripada membunuh bilang masuk surga, mana yang Anda pilih? Jadi kita pilih perbuatan baik untuk kita lakukan kebenaran firman Tuhan, itu perbuatan baik, sampai kita memiliki kerajaan surga. Kita sudah diselamatkan di dunia ini, tapi kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan kita jadi penonton, saudara. Kita harus mengerjakan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara jangan lalai, karena iblis mau mengambil waktu yang tepat untuk mencobai kita. Sedangkan Yesus saja iblis cobai, apalagi kita, saudara. Kita harus kuat di dalam iman. Imannya Kristus tinggal di dalam kita, dan sebaliknya kita harus tinggal di dalam Kristus. Haleluya. Dia ada dalam orang percaya ketika kita selalu prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Saudara. Amin. Itu tanggung jawab yang diberikan bagi saya dan saudara. Saudara, tanggung jawab apa saja yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan tentunya, saudara. Selagi kita masih ada di dunia ini, kita bekerja dan berkarya. Haleluya. Kita bekerja dan berkarya di dalam Tuhan. Apakah saudara sebagai karyawan? Apakah saudara ibu rumah tangga? Apakah saudara yang punya usaha-usaha? Tuhan percayakan, memberikan tanggung jawab kepada kita untuk bekerja dan berkarya dengan semaksimal mungkin. Amin. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 17. Kita akan baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Kita lakukan segala sesuatu
Saudara, kalau berada di zona nyaman, aduh, kurang tinggal waktu kipas-kipas. Oh, tinggal kipas-kipas. Sudah enak. Kalau di zona nyaman. Seringkali kita dinabobokan, saudara, dengan zona nyaman. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa, kita harus keluar dari zona nyaman. Agar apapun yang kita hadapi hari-hari ini, menghadapi pergumulan besar, saudara, kita sudah dipersiapkannya untuk menjadi orang Kristen yang luar biasa, menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Tanggung jawab apa saja yang kita harus lakukan dalam pekerjaan berkarya, termasuk ibadah. Amin. Kita harus setia beribadah, karena ibadah itu mengandung janji. Amin. Ada berkat-berkat di sana, ada pujian di sana, ada penyembahan di sana, ada firman Tuhan di sana. Haleluya, luar biasa. Tuhan bukakan bagi kita agar kita jangan terpancing dengan keadaan-keadaan sekarang. Kita harus peka, saudara. Kita memiliki hati yang peka, memiliki hati yang hampa. Kita harus peka dalam segala sesuatu. Haleluya. Kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji. Di mana saja, saudara. Di komsel, saudara. Di rayon-rayon, di mana saja, ibadah keluarga, semua, saudara, karena ibadah itu mengandung janji di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus setia supaya kita tetap kuat menghadapi cobaan-cobaan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Haleluya, kita punya Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Setiap kita melangkah, setiap detik, setiap waktu, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Satu kali kami penginjil di kota Soro, saudara, bersama dengan Pendeta Franky juga. 4 anak muda, 2 sudah berkeluarga. Saya dengan Pendeta Franky. Luar biasa. Kita dari Jalan Buntu sampai ke Tamprau itu masih kita berjalan 3 hari. Baru ke Kampung Son atau suku Son di sana, saudara. Itu berjalan kaki hampir 6 hari, saudara, baru tiba di puncak. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita karena kita memiliki kuasa, otoritas yang Tuhan sudah berikan. Banyak tantangan. Ada teman saya menyeberang sungai yang begitu deras, yang tingginya sampai di dada, saudara. Ada teman saya, anak muda, hanyut sambil bawa tas dukung, ada dafoma, kalau orang Manado bilang dafoma, oleh-oleh atau bekal. Di situ sudah ada beras, ada segala macam.
tempat mas belanga goreng, pelana, semuanya sudah lengkap, siap berperang. Dan kemudian kami lewati, saudara yang berkati Tuhan, kesaksian hidup saudara. Ketika kami berjalan sudah setengah perjalanan, bekal kita air minum sudah habis, kami haus. Tapi ada orang suku di sana bilang kalau ada ketemu air jernih yang di atas batu itu, timbul dari batu, itu tidak boleh diminum. Kalau diminum akan mati. Sudah, kalau diminum akan mati. Tetapi kami bertindak, kita mempunyai kuasa Tuhan Yesus yang lebih besar. Kita lihat, kita ketemu air jernih, baru dari batu, luar biasa. Sama dengan air es, segar. Kami yang anak muda lewat karena mereka takut. Kami dua dalam nama Tuhan Yesus. Ini air hidup yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tidak terjadi apa-apa. Baru kami ke belakang jalan, mereka sudah kasih tinggal, istilahnya. Kami ditinggalkan, mereka sudah duluan. Mana ini Bapak Franky dengan Bapak Cedi belum tembus di ambil. Mereka tidak tahu kami ambil minum dan kami. Empat anak muda ini bertanya-tanya, mungkin mereka ada minum air, sudah terjadi apa? Tapi ketika mereka turun, ya, kami memang senyum-senyum, bersuka cita, saudara. Ini air hidup. Mari, jangan takut, kita punya Tuhan. Bahkan singkat cerita, waktu kami juga pulang, mereka, saudara, akan membuat satu acara, saudara. Mereka akan panggil kami pendeta-pendeta dengan anak muda supaya mengikuti acara ritual mereka. Tapi kami tantang, saudara. Mereka bilang mereka akan dipersembahkan kepada raja mereka yang di tengah-tengah hutan. Tapi kami depan, kami tantang, saudara. Kami punya raja di atas segala raja. Kita memproklamirkan Tuhan Yesus di sana, saudara. Raja kita adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Sudah. Mereka takut. Ternyata mereka dengar nama itu, mereka takut. Sudah, luar biasa. Di sana kita, setelah kita bisa doa bersama, menyembah bersama, memproklamirkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya di daerah pedalaman itu, dan mereka mengakui. Luar biasa. Kami debat, kami tidak mau. Bahkan mereka sendiri ketakutan. Mereka tunduk-tunduk. Iya Bapak, iya Bapak. Saudara, mereka hormat. Saudara, kami tahu yang bekerja bagi kami itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita keluar dari segala tantangan tersebut. Luar biasa. Beberapa sungai yang kita lewati, saya bilang sama Pak Pendeta dan anak-anak muda, kalau kita ikut tentara ini dulu semua, karena di medan pertempuran, bahkan jalan tebing, kalau istilah jalan di Papua sana, jalan tikus, kecil sejengkal begini, lalu di bawah jurang. Tapi kami lewati itu semua dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bisa lulus. Jadi orang-orang Papua yang pedalaman yang mereka ini luar biasa.
bertanding jalan kaki, kami lebih cepat dari mereka. Padahal mereka sudah lama. Luar biasa bapak-bapak Manado. Luar biasa. Haleluya. Itu membuktikan bahwa Tuhan melihat ketulusan hati kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan utus. Haleluya. Di mana Tuhan utus. Kita harus berani. Apapun tantangan yang kita hadapi. Sekalipun menjadi martir, saudara, apa boleh buat, tetapi Tuhan Yesus bela. Bukti sampai sekarang boleh ada bersama orang-orang Papua, masyarakat Papua yang ada di tempat ini juga. Haleluya. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu berkata, saudara. Haleluya. Kita harus mempunyai kepekaan dalam kehidupan kita sehingga melihat segala sesuatu, ya, ini baik, ini bisa. Saudara, kita pergunakan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kita menunjukkan bahwa Tuhan selalu membela kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik kita, saudara. Kita diperlengkapi, saudara. Jadi kita bersyukur gembala di tempat ini, pendeta Benti Kekuan selalu support jemaat dalam mengikuti pendidikan STT Spirit. Luar biasa. Karena saudara tahu Tuhan sudah beracara. Bahkan jemaat di sini, bahkan kita semua akan melihat ke depan. Luar biasa, Tuhan akan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan, selalu ada jawaban yang pasti. Cepat atau lambat, Tuhan Yesus menyediakan. Amin. Tuhan Yesus menyediakan bagi umat-umat yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati, dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Saya undang pemain musik, singers, tampil ke depan. Kita naikkan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
melakukan setiap firman yang kami dengar. Karena mata Tuhan melihat, karena mata Tuhan ada di segala tempat. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang membawa kami apapun yang kami hadapi. Kami tidak perlu takut karena kami punya Tuhan Yesus Kristus ada di samping kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, yang dikembalakan oleh Ibu Pendeta Edi Muhammad. Tuhan memberkati hamba dalam kuasa Roh Kudus, selalu memampukan terus tetap dengan tulus ikhlas melayani pekerjaan Tuhan, membina jemaat Tuhan menjadi jemaat yang berkualitas. Terima kasih. Bahkan hamba Tuhan yang sudah dipercayakan, Tuhan Kau memberkati, dan semua pengurus yang ada, pengurus gereja yang ada, memberkati mereka. Kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana menjadi bagian, sehingga mereka lakukan Tuhan semuanya hanya untuk hormat pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati Pak Petrus dibuat berhasil oleh Tuhan. Semua lembaga pelayan dan jemaat Tuhan memberkati semua. Ketika datang dengan lemah, mereka hari ini sudah dikuat. Ketika mereka datang di waktu saat, ketika mereka mendengar firman Tuhan, Engkau sumber kesembuhan sudah menyembuhkan. Ketika mengalami jalan buntu, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami